Shalom teman-teman, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Teman-teman, coba dilihat ini gambar apa? Iya betul, ini adalah gambar singa. Ya, singa adalah pemakan daging. Ya, singa adalah hewan yang buas. Kira-kira kalau kamu dekat-dekat dengan singa, kamu berani? Biasanya kita bisa menemukan singa di mana ya teman-teman? Biasanya ada di hutan atau di kebun binatang. Ada seorang raja namanya Raja Darius. Raja Darius ini memelihara singa. Wah, padahal singa itu hewan buas ya teman-teman. Untuk apa ya Raja Darius ini memelihara singa-singa? Ternyata teman-teman, singa-singa ini dia masukkan ke dalam goa dan dia pelihara untuk apa? Untuk menghukum orang-orang yang jahat. Jadi hati-hati, kalau ada yang berbuat jahat di kerajaannya, maka orang itu pasti dimasukkan ke dalam gua singa. Apalagi singa-singa yang dimasukkan ke dalam gua tersebut adalah singa-singa yang kelaparan. Ngeri ya teman-teman. Nah, yang ini adalah Daniel. Daniel ini adalah seorang yang sangat rajin. Dia selalu berdoa kepada Tuhan setiap pagi, siang, dan malam. Daniel ini teman-teman tinggal di kerajaan Raja Darius dan dia merupakan salah satu orang-orang pintar yang bekerja kepada raja untuk mengatur kerajaan. Dia juga mempunyai sikap yang baik, rajin, dan setia. Daniel ini adalah orang yang paling disayang oleh Raja Darius. Sehingga raja ingin memilih dia sebagai wakilnya. Tapi teman-teman, ternyata teman-teman Daniel yang sama-sama bekerja untuk raja, mereka tidak suka kepada Daniel. Mereka iri hati karena Daniel lebih disayang oleh raja. Mereka mau supaya Daniel ini dihukum atau kalau perlu lenyap. Tidak ada lagi di dalam istana. Waduh, apa yang mereka lakukan ya teman-teman? Mereka kemudian datang kepada Raja Darius. Mereka mengatakan kepada Raja Darius, "Wahai Raja, engkau adalah raja yang berkuasa. Engkau adalah raja yang hebat. Bagaimana kalau kita membuat aturan ya Raja, supaya semua orang yang ada di dalam kerajaan ini, mereka hanya boleh datang menyembah, berdoa, beribadah hanya kepada Raja Darius. Tidak boleh kepada Tuhan yang lain. Barang siapa yang tidak taat, maka ia harus dihukum, dimasukkan ke dalam goa singa." Ternyata teman-teman, raja setuju. Dia suka dengan peraturan itu. Akhirnya yang terjadi adalah, ya betul teman-teman, Daniel dihukum. Meskipun Daniel tahu peraturan itu, tapi Daniel tetap hanya mau berdoa, beribadah, menyembah kepada Tuhan. Aduh, Raja Darius sedih sekali ketika dia harus menghukum Daniel. Dan semalam-malaman Raja Darius tidak bisa tidur. Dia bangun pagi-pagi benar, lalu kemudian dia bergegas pergi ke goa singa. Lalu dia memanggil nama Daniel. "Daniel, Daniel, apakah engkau masih hidup?" Kira-kira Daniel masih hidup nggak ya teman-teman? "Iya Tuanku Raja, aku baik-baik saja. Tuhan yang aku sembah telah menyelamatkan aku. Ia mengirimkan para malaikat untuk menutup mulut singa-singa ini sehingga mereka tidak menerkam aku ya Raja." Wah teman-teman, Raja Darius senang sekali mendengar hal itu. Lihat teman-teman, bagaimana singa yang sangat buas itu
singa-singa yang kelaparan itu tidak memakan Daniel. Kenapa? Iya, karena Tuhan yang menciptakan singa-singa itu. Dan itu berarti Tuhan berkuasa membuat singa-singa yang buas menjadi jinak. Kita juga bisa melihat bagaimana Tuhan memperhatikan orang-orang yang setia kepadanya, orang-orang yang tetap taat kepadanya. Bagaimana Tuhan memberi perintah kepada para malaikatnya untuk menyelamatkan Daniel. Meskipun Daniel di dalam gua singa, tapi ia selamat. Betapa hebat ya Tuhan kita ya, betapa maha kuasa Tuhan kita. Amin.